Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Fitri dan kembali lagi bersama saya di kelas seni budaya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi poster. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bersama-sama. Ini adalah capaian pembelajaran yang ingin Ibu berikan kepada kalian. Dan selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan bersama-sama di kelas. Poin pertama dari materi poster adalah memahami definisi dari poster. Apa sih pengertian poster itu? Pengertian poster adalah suatu pengumuman ataupun iklan dalam bentuk gambar ataupun tulisan yang berisi mengenai himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu, dan umumnya poster tersebut akan ditempelkan di dinding atau di tempat-tempat strategis yang kerap dilalui banyak orang dan juga mudah untuk dibaca. Nah, anak-anak, agar lebih mudah untuk memahami definisi dari poster, yang perlu kalian ingat ada 3 hal. Yang pertama, poster biasanya berbentuk gambar ataupun tulisan. Dan yang kedua, biasanya poster berisikan himbauan atau ajakan. Dan yang terakhir, poster biasanya diletakkan di tempat-tempat strategis yang banyak dilalui oleh orang-orang sehingga mudah untuk dibaca. Poin kedua adalah ciri poster. Jadi poster memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu pertama, dia sederhana. Maksudnya adalah dibuat dalam bentuk sesederhana mungkin sehingga orang bisa langsung paham ketika melihat poster tersebut. Yang kedua, menyajikan ide dan bertujuan mencapai suatu tujuan pokok. Jadi tentunya pada saat kita membuat sebuah ide, kita sudah punya tujuan mengapa poster itu dibuat. Yang ketiga, berwarna. Yang keempat, tulisannya haruslah jelas. Yang kelima, memiliki motif atau tujuan. Dan yang terakhir, tulisannya bervariasi. Tulisan di sini maksudnya adalah jenis font yang digunakan. Biasanya dalam satu poster, agar lebih mudah dipahami oleh orang yang membacanya, maka kita membatasi penggunaan font sejumlah 3. Lebih dari itu, biasanya orang akan susah untuk memahami poster yang kita buat karena terpengaruh pada banyaknya jenis huruf yang ada dalam satu poster. Ini adalah contoh poster yang memiliki 6 ciri dari poster yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi ciri pertama adalah dia memiliki tulisan yang jelas. Seperti yang kalian lihat pada judul Milenial Memanfaatkan Globalisasi, Lestarikan Budaya Negeri adalah jenis tulisan yang fontnya sangat jelas dan mudah dibaca. Jadi ini memenuhi ciri pertama dari poster, yaitu tulisannya haruslah jelas. Yang kedua adalah tulisannya bervariasi. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, bahwa dalam poster itu biasanya kita hanya memasukkan maksimal 3 jenis font. Dan dalam poster ini kita menemukan 2 jenis font. Yang pertama ada pada judul, dan yang kedua ada pada tulisan di bagian bawah poster. Yang ketiga, memiliki motif. Motif di sini maksudnya adalah tujuan dari pembuatan poster. Jadi kalau kita lihat, memang kita bisa menangkap motif dari pembuatan poster ini. Dia mudah dibaca dan menggunakan font yang jelas, serta kita langsung tahu bahwa ini adalah sebuah ajakan untuk memanfaatkan globalisasi untuk terus melestarikan budaya negeri. Yang keempat adalah desainnya sederhana. Seperti yang kita lihat bahwa desain dari poster ini sebenarnya simpel, yaitu hanya memadukan beberapa gambar dengan tema kebudayaan dengan tulisan yang ada di bagian tengah poster. Jadi desain yang sederhana maksudnya tidak selalu pada gambar atau ilustrasi yang sedikit, tetapi ilustrasi yang terpadu, menyatu, seimbang, dan itu menyebabkan orang yang melihat bisa langsung paham pada apa yang ingin ditunjukkan kepada mereka. Selanjutnya adalah menyampaikan ide. Ide dari poster ini, seperti yang Ibu jelaskan tadi, sudah sangat jelas, yaitu mengajak generasi muda untuk wajib melestarikan budaya melalui globalisasi. Hal ini bisa dilihat dari
tulisan judul, dan gambar ilustrasi yang mereka gunakan. Dan ciri yang terakhir adalah memiliki warna yang beragam. Kalau kita melihat poster ini memiliki warna yang bagus, dan tentunya dia sudah sangat dikonsep dengan menggunakan warna senada yang dominan merah, orange, dan kuning. Jadi pembuatan warna atau penggunaan warna itu juga perlu dikonsep dalam pembuatan poster agar tampilannya menjadi lebih menarik. Poin ketiga adalah tujuan dari poster. Berdasarkan isinya, poster terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah poster kegiatan, yang kedua poster pendidikan, yang ketiga poster niaga, yang keempat poster layanan masyarakat, dan yang terakhir poster karya seni. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa contoh dari poster yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah poster kegiatan. Contoh poster kegiatan yang Ibu contohkan di atas adalah mengenai kegiatan pentas seni. Dan yang kedua adalah poster pendidikan. Poster pendidikan yang Ibu contohkan adalah poster motivasi mengenai pentingnya ilmu dan pendidikan. Sedangkan poster yang ketiga adalah poster niaga, dan yang Ibu contohkan kali ini adalah poster promosi menu salad. Sedangkan yang keempat adalah poster layanan masyarakat, dan kali ini Ibu memberikan contoh mengenai himbauan berhati-hati pada virus COVID-19. Untuk poin keempat yaitu tujuan dari dibuatnya poster. Berdasarkan tujuannya, poster memiliki beberapa manfaat. Jadi yang pertama adalah poster propaganda, yang kedua poster kampanye, yang ketiga poster afirmasi, yang keempat poster dicari, yang kelima poster film, yang keenam poster komik, yang ketujuh poster cheesecake, dan yang terakhir poster komersial. Langsung saja kita lihat contohnya. Untuk poster propaganda, contohnya adalah poster ajakan berjuang bersama. Di sana jelas tertulis Bung Ayo Bung. Itu adalah slogan di masa perjuangan Indonesia ya, yang intinya adalah mengajak para generasi muda atau masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan. Selanjutnya yaitu poster kampanye. Di sini untuk poster kampanye, Ibu mencontohkan mengenai kampanye calon presiden. Bisa dilihat di sana ada 3 calon presiden yang akan berkampanye untuk memperebutkan jabatan di tahun 2024 nanti. Selanjutnya ada poster afirmasi. Poster afirmasi di sini Ibu memilih contoh mengenai motivasi untuk membaca Al-Quran. Dan yang keempat ada poster dicari. Biasanya poster ini banyak digunakan di kantor polisi ya, untuk mencari buronan, teroris, atau mungkin orang hilang. Selanjutnya ada poster film. Contohnya di sini adalah poster film Dilan. Jadi biasanya ini diletakkan di depan bioskop atau di tempat promosi lain untuk menunjukkan bahwa film Dilan ini akan segera tayang. Yang selanjutnya adalah poster komik, dan Ibu contohkan di sini ada poster One Piece. Selanjutnya ada poster cheesecake, yaitu poster dengan menggunakan model boyband BTS. Jadi yang disebut cheesecake ini maksudnya kita penggunaan posternya adalah menggunakan model-model dari bintang-bintang ternama. Dan yang terakhir adalah poster komersial. Ibu memberikan contoh mengenai poster McDonald dengan produk unggulannya yaitu hamburger dan minuman Coca-Cola yang ditambah dengan kentang goreng. Poin kelima adalah cara membuat poster yang baik. Nah, untuk membuat poster yang baik ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah menentukan tema dan tujuan dari poster.
Yang kedua, menentukan kalimat apa yang akan ditulis di dalam poster tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan gambar yang baik, atau maksudnya di sini adalah menggunakan ilustrasi yang cocok untuk poster yang akan kamu rancang. Nah, ini adalah contoh poster yang memenuhi 3 kriteria pembahasan kita sebelumnya. Yang pertama adalah kalimat yang digunakan tertata jelas, mudah dibaca, dan dipahami. Bisa kita lihat ya, judul Pesona Jamrud Khatulistiwa ditulis dengan jelas, mudah dibaca, dan dipahami. Selanjutnya, ciri keduanya adalah gambar ilustrasi menarik dan sesuai dengan tema yang diangkat. Bisa kita lihat juga di contoh poster ini, temanya sudah sesuai dengan ilustrasi yang mereka gunakan. Dan yang terakhir adalah tema dan tujuan poster jelas, yaitu untuk memperkenalkan budaya dan pesona Indonesia. Nah, anak-anak, itu adalah materi mengenai poster yang bisa Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melanjutkan pembahasan dengan diskusi di kelas. Terima kasih.